warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Saya Krisnayadi Hatun Lupus dari SDN Waluya 01 dan rekan saya Iin Marlina dari SDN Telaga Murni 03. satu lagi. Neneng Hasana dari SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Kami akan mempraktekkan video coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu In, apa kabar? Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak, saya keadaan sehat walafiat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu In. Nah, kemarin kan telepon saya, Bu In ya. Ngomong-ngomong ada apa, Bu In, telepon saya? Oh, saya mau ada perlu dengan Bapak. Ya. Saya ingin bertanya sama Bapak bagaimana menjadi coaching yang baik. Oh, Bu In ingin menjadi coaching yang baik. Iya. Ya. Tapi sebelumnya jadi coaching yang baik itu kan harus mengetahui alutsista yang tepat. Iya, Bu Pak. In ya. Nah, alutsista yang tepat kan yang pertama menentukan tujuan. Iya, Pak. Selanjutnya apa lagi, Bu In? Menentukan tujuan yaitu yang kedua itu mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab, Pak. Baik, nah itu sudah benar alur tinta yang digunakan untuk kegiatan coaching. Lalu Bu In kan ingin mengcoaching teman ya. Gitu. Iya, Pak. Nah, kompetensi apa yang ingin Bu In gali dan capai dari kegiatan coaching tersebut? Yang kompetensi yang saya akan gali itu kompetensi pertanyaan yang berbobot, Pak, terhadap teman saya. Oh, ada kompetensi yang ingin dikembangkan, Iya, Pak. digali lagi, yaitu kompetensi yang berbobot. Berbobot. Lalu untuk mencapai kompetensi yang berbobot itu kan ada indikator yang harus dicapai. Lalu indikator yang seperti apa yang ingin Bu In tingkatkan atau gunakan? Ya, baik Pak. Jadi yang saya ingin gunakan itu indikator kata kunci dari permasalahan teman saya, Pak. Oh, ada indikatornya, itu bagus ya. Lalu Bu In sudah mempersiapkan semua bagian-bagian dari alur titanya, lalu kegiatan coachingnya dan lain-lain. Udah disiapkan semua belum? Alhamdulillah sudah disiapkan semua, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, alhamdulillah bagus, dipersiapkan dokumen dan lain-lainnya. Untuk itu semoga lancar kepada Ya, Bu In. Ketika melakukan kegiatan coaching, nanti kita akan ngobrol kembali di kegiatan observer selanjutnya setelah Bu In melaksanakan kegiatan coaching. Mangga, silakan Iya. Bu In. Iya, Pak. Boleh memanggil temannya. Ya, Saya terima juga kasih, akan Pak. memperhatikan ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Saya panggil dulu ya, Pak, teman saya. Silakan. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Iin. Bagaimana kabarnya Bu Neneng hari ini? Alhamdulillah Bu Iin sehat kan kelihatannya. Ya, alhamdulillah syukur. Bu Neneng, ngomong-ngomong kita hari ini Bu Neneng mau manggil saya itu ada apa ya? Iya nih Bu, saya pengen sharing-sharing dulu sama Ibu tentang permasalahan saya di sekolah Ibu. Oh, permasalahan Bu Neneng di sekolah. Iya, betul. Kira-kira ada apa ya Bu Neneng? Gini Bu, ada salah satu murid saya, setiap kali saya ngajar nih, ya Bu ya, dia tidur Bu. Coba masukan banget kan ya Bu ya, kesel kan ya Bu ya. Iya, kesel banget ya Bu Itu Bu, Neneng. saya udah pusing deh. Nah, saya mau sharing nih sama Ibu, kira-kira bagaimana nih penyelesaiannya ya, bagaimana biar anak ini berubah lah gitu lah Bu. Oh, jadi Bu Neneng di waktu jam pelajaran itu ada anak yang sering tertidur gitu. Betul. Oh, lalu bagaimana nih Bu Neneng penyebabnya? Perkiraan saya sih kayaknya nih anak suka bergadang sih Bu. Oh, jadi suka begadang ya? Perkiraan Bu Neneng? saya ya Bu ya, saya Iya. kan belum mengidentifikasinya nih Bu ya. Jadi kira-kira dari sharing kita hari ini apa yang Bu Neneng inginkan? Ya saya ingin anak ini tidak melakukan hal yang sama Bu. Dia konsentrasi, ada perubahan lah Bu ya konsentrasinya. Ya saya nggak senang juga kan kalau sebagai Iya. guru kalau kita ngajar capek-capek kok tiba-tiba ada Iya. yang tidur, pasti Iya. juga mengganggu teman-temannya. Jadi Iya. saya ingin ada perubahan dari anak ini Bu seperti itu. Oh, jadi yang Bu Neneng inginkan itu ada perubahan dalam anak tersebut. Betul. Baiklah Bu Neneng. Jadi apa yang Bu Neneng atasi dalam masalah ini? Mungkin yang pertama kali akan saya lakukan, saya akan panggil anaknya secara individu ya Bu ya, melakukan pendekatan, menanyakan kenapa dia
ya nyari penyebabnya kenapa anak ini tertidur di jam pelajaran saya, karena mungkin lelah di malam karena jam pelajaran saya itu jam pertama Bu, jadi di pagi hari seperti itu. Jadi saya akan melakukan pendekatan secara individu seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Neneng akan melakukan pendekatan secara individu. Jadi kira-kira Bu Neneng kapan nih melaksanakannya seperti itu? Secepatnya Bu, besok. Ya, Kebetulan jadwal saya itu besok Bu. Jadi saya akan setelah saya mengajar, setelah selesai saya akan panggil anaknya ke ruangan khusus. Yang minimal saya minimum ruangan BK lah, secara individu biar nggak ada yang tahu. Nah, nanti saya akan tanyakan kenapa anak tersebut sering tertidur. Apakah saya sih takutnya anak ini bosan ya Bu ya? Iya, Mata pelajaran saya kan. Iya. Kalau anak ini bosan kan saya bisa memperbaiki mungkin cara mengajar saya yang tidak menarik kan seperti ini ya Bu ya? Iya. Betul Bu Neneng. Jadi kira-kira menurut Bu Neneng sendiri itu kira-kira siapa yang bisa membantu dalam mengatasi situasi permasalahan seperti itu Bu Neneng? Ya baik, setelah saya mengidentifikasi anak tersebut secara personal, setelah saya tahu penyebabnya, mungkin nanti saya akan meminta bantuan wali kelasnya Bu. Dari wali kelas nanti saya meminta bantuan orang tuanya bagaimana mengontrol anak ini di rumah. Betul. Karena kan proses pembelajaran itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah seperti itu. Jadi menurut Bu Neneng itu orang tua itu harus aktif ya? Iya betul Bu. Waktu di rumah. Kan sama-sama mendidik ya Bu ya. Iya betul, menurut Bu Neneng. Jadi dari akhir pembelajaran ini apa yang Bu Neneng inginkan? Alhamdulillah nih habis ngobrol dari Ibu ada penguatan dalam diri saya bahwa ada rasa lega lah ya. Sudah menceritakan, kemudian saya pun menjadi yakin apa yang akan gitu ya. Apa yang akan saya lakukan terhadap anak ini untuk perubahan anak tersebut. Iya betul. Ya doanya Bu biar anak ini berubah gitu ya Bu ya. Iya. Saya doakan ya semoga anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Amin. Rajin belajarnya tepat waktu datangnya, gitu, tidak begadang lagi. Amin. Dan insya Allah ya semoga Bu Neneng juga bisa mensupport anak tersebut ya Bu Neneng ya. Alhamdulillah Ibu. Berarti maaf ya Bu Neneng ya, ini kan waktunya sudah mau habis ya. Jadi iya, jadi kali ini kita ingin sampai di sini ya Bu Neneng. Oh iya Bu, terima kasih banyak nih Bu, udah waktu sebentar pun udah sangat membantu saya. Ibu senang sekali Ibu. Nanti kalau saya ingin bertemu Ibu lagi boleh ya Bu ya untuk sharing-sharing. Baik, terima kasih Ibu. Mari saya izin pamit ke kelas dulu Iya, Ibu. sama-sama. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu In, tadi saya sudah mengamati Bu In melakukan kegiatan coaching kepada Bu Neneng, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama itu bagaimana perasaan Bu In ini setelah mengcoaching Bu Neneng? Ya, saya merasa lega ya Pak ya, bisa membantu mengatasi atau mengidentifikasi dari permasalahan coaching tersebut atau Bu Neneng tersebut. Jadi yang saya obrolkan hari ini itu tentang ide-ide praktek di kelas Bu Neneng. Bagus, keren sekali, luar biasa Bu In. Nah, menurut Bu In ya, dari tadi obrolan Bu In dengan Bu Neneng itu kompetensi yang ingin tercapai, indikator yang ingin dicapai, apakah sudah bisa masuk ke dalam bagian ketercapaiannya atau belum? Menurut Bu In? Menurut saya sih belum terlihat belum maksimal banget ya Pak ya. Belum maksimal. Jadi supaya indikatornya bisa terwujud, saya harus menjadi lebih baik lagi ya Pak. Jadi baik. Nah, tadi saya juga sudah memperhatikan ya dengan seksama ada beberapa bagian mungkin yang belum bisa tercapai, tetapi ada juga bagian-bagian yang sudah terlihat, sudah mulai muncul dari kegiatan coachingnya Bu In tersebut. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan tersebut Bu In bisa meningkatkan potensi, ya, bisa menggali lagi potensi untuk mengembangkan potensi diri pada dirinya Bu In. Nah, selanjutnya Bu In juga bisa melakukan aktivitas kegiatan coaching mungkin dengan teman-teman yang lain untuk meningkatkan kompetensi. Nah, selanjutnya juga mudah-mudahan di ke depan kegiatan coach yang dilakukan oleh Bu In juga banyak kebermanfaatannya. Iya, amin. Nah,
dengan ini kita mungkin bisa bertemu di lain kesempatan, mengatur waktu kembali agar kegiatan kita ada kebermanfaatannya. Iya, Seperti itu. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak karena telah meluangkan waktu untuk saya, terutama untuk memberikan kompetensi yang lebih baik lagi dalam mewujudkan coaching saya bersama Bu Neneng atau coaching saya untuk teman-teman yang lain saya. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Baik, sama-sama Bu Iin. Ya, Mari. ya, mari. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam, Bu Neneng. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bapak hari ini mau melakukan coaching bersama Bu Iin, benar nggak? Betul Bu Neneng. Kebetulan saya kemarin sudah mulai menjadwalkan dengan Bu Iin mau ada kegiatan coaching nih, gitu Bu Neneng. Ya, dan Bapak meminta saya sebagai observernya, gitu Betul, ya Pak ya. betul. Nah, sebelum kita melakukan coaching nih Bapak dan Bu Iin, saya Ya. akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Baik. Iya. Dan coaching ini dan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Baik. Seperti itu. Dan ini saya sudah membuat rubrik penilaian Pak. Baik. Yang pertama adalah kesesuaian dengan alur tirta. Bapak udah mengetahui kan alur tirta itu seperti apa? Alhamdulillah sudah Bu Neneng. Jadi dalam kegiatan coaching saya sudah mulai membaca dan memperhatikan alur tirta. Ada yang pertama menentukan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah yang ada, selanjutnya menentukan rencana aksi dan bertanggung jawab. Oh, baik. Dan yang kedua itu nanti yang akan saya nilai adalah bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk coach Bapak. Ya, berarti coach di sini adalah Bu Iin ya Pak ya. Betul. Dan kemudian ada penilaian ketiga saya itu berarti menilai coachingnya nanti Pak. Coachingnya itu bagaimana coach itu menanggapi pertanyaan dari Bapak seperti itu ya. Oh iya Pak, jangan lupa juga di dalam coaching itu Bapak harus menggunakan prinsip coaching. Nah, Baik. Bapak tahu nggak prinsip coaching itu apa? Baik, ya Bu Neneng, terima kasih. Prinsip coaching yang saya sudah ketahui, yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada kreativitas atau kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik. Nah, itu ya Pak ya untuk sebelum ini. Dan kemudian nih dari coaching ini kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan Pak? Yang pertama saya sih ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Itu ada yang pertama ada presensi, ada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang bermanfaat. Tapi yang paling saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif atau menjadi pendengar yang aktif. Berarti kompetensi spesifik Bapak yang akan Bapak terapkan di coaching ini adalah mendengar aktif. Betul. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah, indikatornya Pak yang Bapak inginkan dari coaching ini apa Pak? Ya, yang pertama bisa memberi indikator ketercapaiannya adalah agar saya bisa mengetahui permasalahan orang tersebut dan juga saya juga bisa memberikan solusi mungkin di kedepannya. Itu. Baik, bagus sekali Bapak berarti sudah siap nih Pak ya coaching. Coachingnya hari ini Pak? Betul, hari ini. Oh, kalau begitu bagaimana kalau kita laksanakan dan Bapak memanggil teman Bapak? Baik, baik, siap. Silakan, Pak. Oke, sebentar Pak Bu Iin, boleh masuk? Iya Pak, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Iin. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam Bu Iin. Kenapa nih? Kemarin pengen ngobrol sama saya nih. Ada apa nih Bu Iin? Iya, jadi begini Pak Kris, saya sedikit ada permasalahan di kelas saya. Jadi tahun sekarang ya, ada anak murid saya itu nggak masuk sekolah ya Pak Kris ya. Oke. Bagaimana ya Pak Kris untuk menyelesaikan murid saya yang sering nggak masuk sekolah? Oh, berarti tujuan dari Bu Iin menghubungi saya itu ingin berkonsultasi ya, Iya. karena ada beberapa murid yang jarang masuk. Iya Gitu Pak, ya? betul sekali Pak. Murid yang jarang masuk ini, kenapa penyebabnya seperti itu, Bu Iin? Menurut Bu Iin? Menurut saya itu penyebabnya itu karena kurang itu ya Pak ya. Jadi dari orang tuanya ya Pak ya, sering, jadi orang tuanya itu udah bercerai gitu. Oke. Jadi bapaknya meninggal, tapi ibunya sudah meninggal lagi, sudah menikah Oh, lagi. sudah menikah lagi. Jadi si anak itu tinggal sama neneknya Pak. Hmm. Gitu. Jadi kurang adanya pengawasan mungkin ya Pak ya. Jadi
anak ini seperti kurang perhatian ya, Iya, betul. karena orang tua adanya yang pertama meninggal, yang kedua sudah menikah lagi, Iya, yang betul. mengakibatkan si anak ini kurang perhatian, bisa jadi anak yang broken home gitu ya, Iya, bisa betul, jadi ya, betul. begitu ya, Bu In ya. Iya, betul sekali, Nah, Pak. Selanjutnya kira-kira menurut Bu In ya, untuk membuat si anak tersebut tidak malas lagi, rencana-rencana apa yang ingin Bu In lakukan agar si anak itu menjadi pribadi anak yang rajin sekarang? Jadi mungkin harusnya saya itu Pak yang ingin saya lakukan itu harus menghubungi orang tuanya dulu, keluarganya. Maksudnya pihak dari rumah, yaitu di rumah neneknya, karena si anak itu tinggal di rumah neneknya gitu. Pak, tapi tetap juga orang tua kan masih ada. Jadi ibunya itu masih ada karena ibunya sudah menikah lagi, tetap aja harus tanggung jawab terhadap anak tersebut. Jadi saya ke rumah neneknya, terus saya juga harus memanggil ibunya untuk penanganan anaknya yang tidak masuk sekolah gitu Pak. Jadi ada beberapa rencana nih Iya dari Pak. Bu In yang akan dilaksanakan agar si anak tersebut ada perubahan sikap. Iya, Yang betul pertama, Pak. mendatangi ke rumah neneknya, Iya, ke rumah ya, neneknya. lalu menghubungi kedua orang tuanya Iya, juga yang iya, masih ada yang sekarang. masih ada. Gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah menghubungi bagian dari keluarga si anak, ya, kira-kira Bu In membutuhkan bantuan dari siapa lagi nih untuk bisa merubah sikap dari si anak tersebut? Saya mungkin lihat data dulu ya Pak ya. Kita lihat data untuk mencari alamatnya dengan temannya dulu yang ada di kelas, tanya alamatnya sesuai tidak. Terus saya ingin mendatangi ya dengan bantuan itu neneknya gitu dan orang tuanya Pak. Jadi itu yang saya butuhkan untuk bantuan menyelesaikan masalah anak tersebut Pak. Kalau dari pihak sekolahnya Bu In, ada nggak yang dimintakan bantuan untuk bisa juga menyelesaikan masalah yang terjadi pada si anak tersebut? Oh, Kalau iya. tadi kan dari pihak keluarga, nah kalau dari Iya. pihak sekolah ada juga nggak yang Bu In minta bantuan? Ya mungkin saya minta bantuan rekan sejawat saya untuk membantu saya gitu untuk mendatanginya. Kalau tidak untuk menangani masalah tersebut juga bersama saya gitu. Bagus ya, tadi jadi Bu In membutuhkan bantuan bagian-bagian dari sekolah, ada teman sejawat. Iya, ada teman sejawatnya, betul Pak. Nah, selanjutnya kan ketika Bu In sudah melakukan rencana aksi, Iya, ya, lalu betul. sudah juga ada meminta bantuan, baik itu dari orang tua, dari Iya, teman betul. sejawat. Nah, kira-kira keberlanjutan dari hal tersebut, Bu In akan melaksanakan seperti apa? Insya Allah secepatnya Pak. Jadi untuk Senin kan alhamdulillah udah mulai aktif sekolah. Nanti saya kan kebetulan ada jam pelajaran olahraga jadi kosong tuh. Jadi jam olahraga, jadi saya jam pelajaran saya kosong. Jadi saya kebetulan sama rekan sejawat yang pagi nggak ada jam belajar juga, saya akan bersama rekan sejawat akan mendatangi rumah orang tua tersebut, si anak tersebut Pak. Jadi untuk berkomunikasi dengan rumah neneknya dan orang tuanya. Saya karena sudah berkomunikasi dengan ibunya melalui WA gitu. Baik, luar biasa Bu In ya, ada keterkaitan ya. Iya. Pokoknya intinya setiap yang kita lakukan harus mengikuti panduan lah. Iya, betul Pak. Luar biasa, bagus sekali Bu In. Nah, selanjutnya kira-kira Bu In setelah menghubungi orang tua tersebut ya, apa yang ingin Bu In harapkan dari si anak tersebut? Yang saya harapkan itu anak itu sudah mulai rajin ke sekolah gitu. Anak itu udah mulai disiplinnya gitu, ke sekolah lebih baik lagi. Walaupun keadaan si anak itu berapa ya Pak ya, itu jadi supaya tidak terlalu ke bawah sedihnya gitu Pak. Jadi kita sebagai orang tua di sekolah, jadi kita memotivasi anak tersebut. Juga orang tua termasuk keluarganya ya Pak ya, ibunya yang masih ada, terus neneknya juga agar dia memotivasi anak agar selalu ke sekolah, berangkat sekolah, karena sekolah itu penting Pak buat pendidikan anak tersebut ke depannya, untuk menjadi apa anak tersebut gitu ya Pak ya. Iya, betul Bu In, saya sangat setuju dengan pernyataan Bu In. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira Bu In, dari obrolan kita saat ini ada kebermanfaatannya nggak? Bu In mulai menemukan solusi-solusi dari permasalahan dari Bu In nggak kira-kira? Ya alhamdulillah saya merasa lega aja Pak karena sudah curhat ya Pak ya sama Bapak. Jadi saya udah merasa lega, terasa
masalah saya udah plong aja gitu Pak. Saya udah mendapatkan solusinya dari masalah Alhamdulillah, tersebut. berarti Bu ya. Baik ya. Mudah-mudahan apa yang Bu bisa lakukan, direncanakan, bisa berjalan dengan lancar dan bisa menyelesaikan Iya, Pak. permasalahan yang ada. Iya. Ya, kira-kira begitu. Iya, Bu, ya. betul Pak. Bagaimana kalau sudah waktu percakapan kita, saya ada keperluan lain, Bu? Oh iya Pak, ya bagaimana? apa-apa Sudah Pak. selesai? Iya, sudah selesai, alhamdulillah Pak. Baik, ya maka Bu ya silakan. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga kita kedepannya bisa sharing ya Pak ya. Baik, sama-sama. Siapa tahu kita bisa mendapatkan lebih bermanfaat lagi. Baik, Ya, sama-sama Bu Iya. ya, sama-sama. Mari Bu. ya terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam. Baik Pak, udah selesai Pak coachingnya. Alhamdulillah Bu Neneng. Gimana Sudah nih selesai. perasaan Bapak setelah melakukan coaching dengan Bu Iin? Alhamdulillah Bu Neneng, ini saya merasa lega dan bisa membantu dari proses Bu Iin melaksanakan coaching dengan saya untuk membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Iin. Jadi saya merasa ada kebermanfaatan diri saya, seperti itu Bu Neneng. Memang tadi saya lihat Bapak sudah menerapkan prinsip coaching, kemitraannya sudah ada, kemudian juga Bapak udah kreatif mengeluarkan pertanyaan, juga menjadi pendengar yang baik ya. Dan gimana nih Pak, menurut Bapak nih, indikator yang tadi Bapak ajukan kan sebagai pendengar baik, ini menurut Bapak nih, kira-kira sudah tercapai atau belum Pak? Kalau yang saya lakukan tadi, menurut saya kayaknya Bu Neneng, alhamdulillah bisa ketercapaiannya cukup tinggi karena saya aktif mendengarkan dan memberikan validasi dari permasalahannya Bu Iin dan juga memberikan dan mengarahkan bagaimana Bu Iin agar bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya. Iya betul sekali. Tadi saya lihat memang sudah ini sekali ya Pak ya, interaktifnya sudah terlihat. Dan untuk selanjutnya nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak tingkatkan kembali dari setelah proses coaching ini Pak? Oke, baik. Yang pertama mungkin selain dari pendengar yang aktif, saya juga ingin bisa menambah kemampuan dalam berbicara saya agar bisa selalu memberikan kebermanfaatan dan solusi untuk teman-teman yang mungkin ada permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Betul sekali Pak. Semoga kita sama-sama meningkat nih Pak ya. Betul, sama-sama mudah-mudahan. Ketemu lagi tak di observer selanjutnya. Siap. Dalam peningkatan kompetensi selanjutnya. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Neneng kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Oh, syukur alhamdulillah. Bu Neneng ngomong-ngomong kemarin Bu Neneng telepon saya ada apa ya? Iya ini Bu, saya mau sharing dengan Ibu. Saya mau Iya. melakukan coaching dan saya meminta Ibu menjadi observernya. Oh iya, jadi menjadi coaching ya Bu Neneng. Coaching yang baik itu seperti apa ya menurut Bu Neneng? Menjadi coach yang baik itu saya akan menggunakan alur tirta ya Bu. Iya. Jadi benar Bu Neneng, kita harus menggunakan alur tirta, di mana alur tirta sebagai panduan kita untuk melakukan aktivitas coaching Bu Neneng. Iya betul Ibu. Jadi menurut Bu Neneng, kalau saya boleh tahu apa kompetensi apa yang perlu Bu Neneng tingkatkan coaching? Untuk coaching ini saya akan menjadi pendengar yang baik Iya, dan juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Iya. yang bermakna terhadap coaching Iya saya. betul. Jadi Bu Neneng sudah menyiapkan semuanya itu. Alhamdulillah sudah Ibu. Oh iya bagus, berarti Bu Neneng di sini saya doakan semoga coaching Bu Neneng dengan teman Bu Neneng semoga berjalan lancar. Amin. Saya akan mengamati coaching Bu Neneng ya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Neneng. Sama-sama Ibu. Iya. Boleh saya panggil teman saya Oh, sekarang Ibu? Boleh, silakan. Baik. Pak Kris, silakan masuk. Baik, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Gimana Pak Kris, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Neneng. Gimana nih Pak Kris? Kemarin Pak Kris pengen ngobrol kan sama saya ya. Apa Betul. nih mau diobrolin Pak Kris? Begini Bu Neneng, jadi saya pengen ngobrol banyak nih sama Bu Neneng nih karena ada beberapa hal yang
selama ini jadi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran saya. Ya, yang pertama ada satu siswa saya yang si anak tersebut jarang sekali mengerjakan tugas, baik tugas di rumah ataupun tugas di sekolah. Jadi si anak tersebut tidak mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitu Bu Neng. Jadi di sekolah Bapak ada satu anak yang kalau dikasih tugas di sekolah nggak selesai. Betul. Begitu juga kalau dikasih PR nggak selesai, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi pembicaraan kita nih mau ke arah mananya Pak untuk anak ini Pak? Ya, maksud saya mengobrol sekarang ini ingin menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan si anak tersebut agar si anak mampu merubah sikapnya. Seperti itu Bu Neng. Jadi tujuan pembicaraan kita kali ini Bapak ingin ada perubahan dari sikapnya nih Pak ya. Betul. Nah, menurut Bapak nih perubahan sikap yang seperti apa yang Bapak inginkan Pak? Nah, iya. Jadi kan sebelumnya si anak itu kan malas dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dia tidak mampu menyelesaikan tugas-tugasnya baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ingin saya sesuai dengan kompetensi yang dicapai, capaian pembelajarannya juga, si anak tersebut mampu menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan hasil pembelajaran yang terbaik. Gitu maksudnya Bu Neng. Jadi Bapak ingin ada perubahan anak tersebut agar yang tadinya malas meningkat menjadi mau mengerjakan gitu ya Pak ya di sekolah, entah itu pekerjaannya benar atau salah, yang penting mengerjakan dulu gitu ya Pak ya. Betul. Nah, dari kalau misalkan nih dipresentasikan kalau maksimalnya itu kan 100% ya Pak ya, tapi kayaknya agak sedikit susah ya Pak ya kalau 100%. Nah, perkiraan Bapak nih untuk peningkatan yang Bapak inginkan nih dari anak sekarang berapa menjadi berapa Pak? Untuk presentasi. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran saya, pastinya saya yang pertama pasti ingin membuat kegiatan-kegiatan belajar yang menarik Bu Neng ya. Karena kan pembelajaran yang menarik itu salah satu poin untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang awalnya si anak dikatakanlah di pembelajaran yang ada ini sekitar 20% lah. Nah, mungkin sesudah ketika melakukan kegiatan obrolan ini saya bisa melakukan rencana yang bagus dan juga bisa meningkatkan menjadi 6-70% lah gitu Bu Neng. Ada peningkatan perubahan sikap dari kegiatan pembelajaran si anak gitu. Jadi Bapak akan meningkatkan dari yang tadi pastinya 20% menjadi 60-70%, Betul. 70. Betul. Dari rencana Bapak yang mau memvariasikan pembelajaran. Betul. Nah, ada rencana apa lagi Pak selain memvariasikan pembelajaran Bapak? Oke, yang pertama pasti saya revisi diri saya dulu ya. Saya melakukan penyajian pembelajarannya apakah sudah tepat atau belum, apakah sudah memotivasi belajar siswa atau belum. Lalu saya juga akan coba berkomunikasi dengan orang tua siswa terkait permasalahan si anak. Saya ingin mengetahui respon dari orang tuanya, lalu juga meminta bantuan kepada orang tuanya agar bisa memberikan dukungan, baik itu dukungan moral maupun fasilitas belajar agar si anak mampu meningkatkan prestasinya. Selanjutnya juga bantuan-bantuan ini saya juga sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman rekan sejawat di sekolah, wabil khusus yaitu adalah kepala sekolah memberikan saran mungkin untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang hadir dalam pembelajaran saya. Begitu. Komplit sekali Pak rencananya. Bapak sudah ibarat kata Bapak merefleksi diri Bapak sendiri. Betul. Ya. Kemudian juga Bapak sudah meminta bantuan orang tuanya ya untuk mungkin mengawasi anaknya gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian juga meminta bantuan dari kepala sekolah dan teman sejawat ya Pak ya. Betul. Nah, ini sudah menurut saya udah komplit nih Bapak ya. Ya. Kira-kira nih kapan Bapak laksanakannya Pak? Secepatnya Bu Eneng. Karena ada prinsip mengatakan lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan ini kan gitu. Ya paling tidak di minggu ini saya coba susun rencana saya komunikasikan dengan orang tua dan teman-teman di sekolah serta kepala sekolah, lalu saya ingin terapkan pembelajaran yang memotivasi siswa. Mudah-mudahan rencana ini secepatnya dilaksanakan di minggu-minggu ini, paling cepat di hari Senin dan Selasa. Nah, kita ingin tahu juga keberhasilan dari rencana yang sudah saya akan lakukan. Seperti itu Bu. Berarti Bapak udah gercep nih Pak ya kalau bahasa kitanya ya. Dan saya juga penasaran nih Pak nanti perkembangannya. Berarti minggu depan ya udah ada nih perkiraan peningkatannya ya Pak ya. Betul.
Tapi tolong hubungi saya juga ya Pak ya. Saya Baik. ingin berbicara juga nih Baik. sampai mana peningkatan anak ini, apakah tercapai yang sesuai dengan Bapak inginkan, Baik. yang 70% itu gitu ya. Siap. Gimana nih Pak? Waktu saya sudah tinggal 1 menit lagi nih Pak. Oh, iya. Sebenarnya Bu Eneng Ada sibuk jam sekali ya. ngajar saya Pak. Ada Iya, jam iya. ngajar nih kebetulan. Baik, baik Bu Eneng. Jadi Insya Allah, manfaat apa nih Pak yang dari ya obrolan singkat kita ya kira-kira tercapai nggak nih Pak keinginan tadi Bapak mencari solusi gitu kan? baik. Yang pertama mungkin dari obrolan kita itu sangat dibutuhkan oleh saya, kebermanfaatannya sangat banyak karena dengan saya berbicara dengan teman-teman dan juga Bu Neneng, saya bisa menemukan solusi, ya, membuat perasaan saya menjadi lebih lega karena ada beberapa ketercapaian yang ingin kita capai. Begitu Bu Neneng. Dan insya Allah juga saya akan, kalau misalkan ada ketercapaian yang meningkat, saya coba informasikan ke Bu Neneng. Baik, Gitu, Bu Neneng. terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kebetulan banget nih, mohon maaf ya, waktu sebentar saya mau ngajar lagi Pak. Baik. Terima kasih saya. Baik, sama-sama. Pamit dulu Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum. Oh iya Bu Neneng, yang tadi saya mengamati coaching Bu Neneng dengan Pak Kris itu, jadi bagaimana ya perasaan Bu Neneng setelah coaching dengan Pak Kris itu? Alhamdulillah Bu, tadi saya sebetulnya agak sedikit nervous juga ya Bu, karena Kok bisa? iya Bu, takut salah gitu Oh, loh Bu. gitu. Iya, alurnya kan takut salah karena kan Pak Kris ini aktif sekali ya Bu, ya. Salah satu guru terfavorit saya juga. Kira karena lelaki. Itu juga Ibu. Iya. Nah, jadi menurut Bu Neneng tadi kan sudah berbicara melakukan coaching dengan saya untuk mengembangkan salah satu indikator, yaitu menggunakan kata kunci yang tepat ya Bu Neneng ya. Iya betul. Jadi dari hasil ini apakah sudah tercapai atau belum ya Bu Neneng? Tadi saya memang sudah menggunakan kata kunci dari yang kunci saya Iya. pergunakan dari permasalahannya, kemudian Iya. saya tanyakan lagi menjadi pertanyaan bermakna. Iya. Saya pikir sudah cukup baik Ibu, cuma rasanya masih kurang cukup baik tetapi tidak Iya. sempurna seperti itu. Iya, Ibu. iya. Jadi saya perlu peningkatan Iya. kembali Ibu. Oh iya, berarti tadi kan ketika saya perhatikan ya sudah terlihat ada pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, berbobot Bu Neneng terhadap Pak Kris gitu ya. Mudah-mudahan proses coaching Bu Neneng dengan Pak Kris itu berjalan, udah ada perubahan gitu ya Bu Neneng ya. Dan itu ya Bu Neneng, untuk selanjutnya kita bisa atur jadwal kembali ya Bu Neneng ya. Oh iya, Karena saya saya senang juga sekali, ada Bu. keperluan gitu Bu Oh, Neneng. iya. Iya Bu Neneng. Baik Ibu, Iya. sampai ketemu lagi. Iya. Terima kasih atas waktunya sudah Iya, mau sama-sama. saya. Iya. Lain waktu kita Iya, bertemu lagi. Mari, terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.